Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kusuma Putri dengan NIM 230304268 dari kelas 4 Reka MGT5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media elektronik atau teknologi komunikasi. Sistem ini diduga untuk mentransmisikan data dalam bentuk suara, teks, gambar, maupun video secara jarak jauh. Nah, komponen utama dari sistem telekomunikasi yaitu pengirim, yaitu alat yang mengirimkan data atau informasi. Yang kedua ada media transmisi, yaitu saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Dan yang ketiga itu ada penerima, yaitu alat yang menerima informasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada protokol. Protokol itu sendiri adalah aturan yang mengatur komunikasi antara perangkat. Nah, selanjutnya yaitu dua sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi memiliki dua sisi penting. Yang pertama ada sisi pengirim, yaitu bertugas mengelola, mengodekan, dan mengirimkan informasi. Biasanya terdiri dari perangkat input seperti mikrofon, keyboard, pengubah sinyal, atau modem, dan sistem pengirim. Yang kedua ada itu sisi penerima, yaitu bertugas untuk menerima sinyal, mengubah kembali menjadi informasi asli dan menyajikannya ke pengguna. Biasanya terdiri dari perangkat output seperti speaker, layar, dan sistem penerima seperti modem penerima atau decoder. Baiklah, masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem informasi fungsional. Nah, sistem informasi fungsional ini adalah sistem informasi yang dibangun untuk mendukung aktivitas atau fungsi tertentu dalam suatu organisasi seperti akuntansi, keuangan, produksi, pemasaran, atau sumber daya manusia. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, spesifikasi pada fungsi tertentu, misalnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi SDM, dan kedua yaitu terfokus pada kebutuhan operasional dan taktis di unit kerja terkait. Yang selanjutnya yaitu membantu otomatisasi proses rutin seperti pengajian di bagian SDM. Nah, yang keempat yaitu terintegrasi dengan sistem lain di dalam organisasi. Yang terakhir yaitu mendukung efisiensi dan efektivitas kerja di tiap departemen. Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan material dalam organisasi, terutama oleh manajemen tingkat menengah. Materi yang ketiga yaitu pengertian e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, terutama internet. E-commerce mencakup transaksi bisnis secara online seperti pemasaran produk, pembayaran digital, layanan pelayanan, hingga pengiriman. Nah, contohnya yaitu seperti di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, kita juga bisa memesan makanan melalui online seperti di GoFood, GrabFood, dan pembelian tiket di Traveloka. Adapun jenis-jenis dari e-commerce yang pertama yaitu adalah B2C atau business to customer, perusahaan menjual langsung ke konsumen. Tokopedia, Amazon, B2B, business to business, transaksi antara dua perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada C2C, customer to customer, customer menjual ke konsumen lain. Selanjutnya C2B, customer to business, merupakan konsumen menawarkan
produk atau jasa ke perusahaan. Selanjutnya yaitu ada G2C atau government to citizen, yaitu pemerintahan memberikan layanan ke masyarakat secara online seperti Samsat dan iktp elektronik. Nah, adapun keuntungan dari e-commerce itu sendiri, yang pertama yaitu akses pasar yang luas, pelanggan bisa dari seluruh dunia. Yang kedua yaitu biaya transportasi rendah, tidak perlu menyewa toko fisik. Nah, yang ketiga transaksi 24/7, bisa transaksi kapan saja. Yang keempat memudahkan promosi, iklan digital dan terukur. Yang kelima yaitu personality layanan, rekomendasi produk sesuai referensi pelanggan. Yang keempat yaitu ada batasan dan kegagalan e-commerce, yaitu keterbatasan kepercayaan, keterbatasan atau kendala logistik dan pengiriman ke wilayah terpencil. Yang ketiga masalah keamanan dan data transaksi. Yang keempat keterbatasan pengalaman konsumen atau tidak bisa menyentuh produk secara langsung. Adapun kegagalan utamanya yaitu kekurangan strategi pemasaran digital, desain website buruk atau tidak terespon. Yang ketiga layanan pelanggan tidak memuaskan. Yang keempat tidak menjaga keamanan data. Keempat yaitu tentang supply chain management atau SCM. Pengertian dari SCM itu sendiri yaitu proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang secara terpadu dari pemasok bahan baku hingga produk sampai ke tangan customer akhir. Adapun tujuan dari SCM itu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan memenuhi permintaan konsumen dengan cepat dan tepat. Yang terakhir yaitu mengkoordinasikan aktivitas antara bagian pemasok, prosedur, distributor, dan retailer. Nah, yang kedua yaitu ada jenis-jenis supply chain management. Yang pertama yaitu make to stock atau push based supply chain. Nah, dari make to stock ini adapun produksi dan distribusi dilakukan berdasarkan prediksi permintaan. Nah, resikonya yaitu kelebihan atau kekurangan stok, cocok untuk beberapa barang dengan permintaan stabil, misalnya seperti makanan ringan. Nah, yang kedua yaitu pull based supply chain atau make to order, yaitu produksi dimulai setelah ada permintaan dari konsumen. Yang selanjutnya lebih fleksibel dan mini resiko keterbatasan stok atau kelebihan stok. Nah, cocok juga untuk produksi custom, misalnya mobil, furnitur, pakaian, jahitan khusus. Nah, selanjutnya ada hybrid supply chain, yaitu gabungan dari push dan pull. Contohnya pabrik produksi barang menengah jadi atau push, kemudian menyelesaikan sesuai pesanan pelanggan atau pull. Nah, selanjutnya ada global supply chain, yaitu rantai pasok melibatkan berbagai negara, digunakan oleh perusahaan multinasional. Contohnya seperti Apple Market, produknya di Tiongkok dengan suku cadang dari Jepang, US, dan Korea. Nah, terakhir yaitu ada green supply chain, yaitu berfokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan, mengolah limbah, daur ulang, dan efisiensi energi dalam rantai pasok. Nah, yang selanjutnya yaitu ada permasalahan dalam supply chain management ini, yaitu memiliki tantangan dan permasalahan yang kompleks. Masuk ke materi yang kelima yaitu artikel integrasi atau AI. AI adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru perilaku dan kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, pemecahan masalah, dan mengambil keputusan. Contoh AI itu yang pertama ada ChatGPT, Siri, Google. Nah, kalau di dalam mobil contohnya itu seperti mobil tanpa sopir. Nah, ada juga rekomendasi produk di e-commerce. Nah, kamera dengan fitur face recognition. Nah, yang kedua yaitu experience system atau sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang
untuk meniru kemampuan seseorang pakar manusia dalam menganalisis suatu masalah dan memberikan solusi atau rekomendasi. Contohnya itu seperti sistem diagnosis penyakit, misalnya seperti MyChin atau penyakit infeksi. Yang kedua yaitu seperti sistem rekomendasi hukum, pertanian atau teknis. Yang terakhir yaitu aplikasi sistem pakar gejala kerusakan kendaraan. Yang terakhir yaitu adalah sistem inteligensi atau sistem cerdas. Sistem cerdas adalah konsep sistem informasi atau teknologi yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, belajar dari data dan merespon lingkungan secara otomatis dan cerdas. Nah, contoh dari sistem cerdas itu yaitu smart home system, yaitu mengontrol lampu, suhu, keamanan otomatis. Yang kedua ada intelligent transportation system, mengatur lalu lintas secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu sistem ERP, cerdas, memprediksi stok dan kebutuhan produksi. Materi yang terakhir yaitu pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, HAKI adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya cipta pikirannya seperti karya sendiri, tulisan, penemuan, desain, merek, dan inovasi teknologi. Nah, contoh dari HAKI yaitu hak cipta. Yang pertama hak cipta, seperti buku, lagu, film. Nah, contoh selanjutnya itu adalah paten atau alat inovasi teknologi. Yang ketiga ada merek dagang seperti logo perusahaan dan nama produk. Yang keempat ada desain industri seperti desain botol, parfum, bentuk mobil. Nah, yang terakhir ada rahasia dagang atau formula Coca-Cola. Nah, sejarah perkembangan HAKI itu secara global pada tahun 1474 Italia, hukum paten pertama di Venesia memberi hak eksklusif pada penemuan. Nah, pada tahun 1883 Konvensi Paris melindungi hak kekayaan industri di bagian negara. Pada tahun 1886 Konvensi di Bern, perlindungan hak cipta, karya seni dan sastra. Nah, terakhir yaitu pada tahun 1967 didirikan di WIPO atau World Intellectual Property Organization. Nah, organisasi internasional di bawah PBB yang mengatur standar pelindungan hak global. Yang ketiga yaitu manfaat HAKI. Nah, manfaat HAKI itu tersendiri yaitu yang pertama secara untuk individu atau penciptaan atau inovator. Yang pertama melindungkan hak atas karya dari peniruan atau pembajakan. Yang kedua itu pengakuan resmi atas pemilik karya. Dan yang ketiga hak ekonomi, bisa mendapatkan royalti